perempuan itu makhluk Tuhan yang paling naon ieu teh jadi kadinya. Aduh liar. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling kadinya. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu makhluk yang mulia, ya. Jadi karena seksi itu nyambung coba. Ya, Ahilman, perempuan tuh makhluk yang mulia, iya. Ya, iya. Saking mulianya, saking hebatnya, Allah itu membuat surat khusus dalam Al-Quran tentang perempuan. Apa? An-Nisa, iya kan? Kalau ada sesuatu yang dimuliakan pasti ada yang diberikan, ya kan? Nah, perempuan itu begitu mulianya. Hadirnya Islam, kan Islam itu memuliakan perempuan. Yang awalnya perempuan dihinakan, dengan datangnya syariat Islam, Islam memuliakan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah, ya, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah seorang perempuan, ya. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid, ya. Manusia pertama yang menempati Masjidil Haram, ya, masjid yang paling mulia di dunia adalah perempuan. Siapa? Siti Hajar alaihissalam, ya. Manusia pertama yang syahid di jalan Allah adalah seorang perempuan. Siapa? Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir, iya kan? Yang membela nama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita bicara sejarah, perempuan itu luar biasa. Manusia pertama masuk Islam, perempuan. Manusia pertama yang menempati haram, perempuan. Perempuan yang syahid pertama kali, perempuan, ya. Bahkan ada surat khusus di dalam Al-Quran tentang apa? Tentang perempuan. Surat apa namanya? An-Nisa. Di Quran nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Kalau laki-laki itu langsung ditunjukkan namanya biasanya, ya kan? Surat Hud, surat Muhammad, surat Yunus, surat Yusuf, ya. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Tapi kalau untuk perempuan dibuat dua. Ada yang khusus namanya surat Maryam, ada yang umum namanya surat An-Nisa. Betul? Berarti perempuan itu mulia. Bahkan dijanjikan dalam sebuah hadis ada 4 perempuan. Ada berapa? Ada 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Yang 4 perempuan itu nanti masuk kategori di beberapa segmen perempuan. Ada berapa tadi? 4, ya. Perempuan yang dijanjikan masuk surga itu ada 4. Siapa di antara namanya? Yang pertama siapa, tahu nggak? Oke, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah. Yang kedua siapa? Asiyah binti Muzahim. Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Yang ketiga siapa? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang keempat siapa? Maryam binti Imran. Oke. Satu siapa? Khadijah. 2 Asiyah. 3 Fatimah. 4 Maryam. Pertanyaannya, mengapa 4 perempuan ini dijanjikan masuk surga? Baik, jawabannya, perempuan ini
punya sikap yang mendekatkan seorang perempuan masuk surga. Apa di antara sikap karakternya? Satu saja dulu ya, banyak tentunya, tapi satu, sabar. Apa? Sabar. Apa sabarnya mereka itu semua? Khadijah, seorang istri yang sabar. Sabar apa? Sabar punya suami yang soleh. Sabar punya suami seorang da'i mujahid, kan begitu, seorang yang menegakkan agama Allah. Bunda punya suami yang soleh, kudu sabar atau hente? Harus sabar atau enggak? Harus sabar, mendampinginya, menguatkannya, kan begitu kan, membersamainya. Bahkan disebutkan dalam sejarah, Khadijah itu perempuan yang Masya Allah, ketika Nabi gelisah menatap wajah Khadijah, langsung hilang kegelisahan Rasulullah SAW. Kebayang tak? Satu kali dikisahkan, Nabi itu mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya, lagi bertahan di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril, kan? Apa kata Jibril? Iqra, Iqra, Iqra. Nabi lagi sendirian, keadaan gelap. Tiba-tiba ada yang bicara, Iqra, Iqra, Iqra. Takut atau apa enggak? Takut. Ke samping gak ada orang, ke kiri gak ada orang, ke depan gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Lihat ke atas, ada makhluk berjubah putih. Siapa yang datang? Jibril. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai kata Jibril diselesaikan 5 ayat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, apa yang terjadi? Nabi ketakutan. Nabi lari sampai ke rumah, buka pintu, lihat Khadijah. Allahu Akbar. Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang menatap wajah siapa? Khadijah. Apa yang Khadijah lakukan? Enggak nanya, Nabi kunaon? Henteu. Kunaon Rasulullah? Henteu. Nabi pas masuk, apa kata Khadijah? Kelihatan takut. Langsung Khadijah meluk Nabi. Meluk, kan gitu ya. Setelah dipeluk, Khadijah bisikin Nabi, wahai suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Kamu itu orang baik. Kalau di luar sana ada yang membencimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang memusuhimu, maka aku yang pertama membelamu. Kata siapa itu? Khadijah. Setelah dipeluk, dibisikin, hilang semua kegelisahan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ustaz mau tanya sekarang, punten. Kalau ibu yang ada di sini, punten, ini mah punten pisan. Kalau suami di kantor ada masalah, pulang ke rumah, lihat ibu, hilang masalah tambah masalah. Halo, jawab, lain seri. Suami teh di kantor ada masalahnya, sampai ke rumah lihat ibu, hilang masalah tambah masalah. Kalau hilang masalah, insya Allah kita udah mendekati Khadijah lah. Tapi kalau tambah masalah, jarauhkan masih jauh ternyata kita teh. Makanya punten ya, ibu puntennya, iya punten pisannya. Kalau ibu fotonya sama suami disimpan di dompet, jangan kegeeran dulu. Ustaz, apa? Suami aku mah sayang banget sama aku teh. Emang kenapa? Ih, di dompetnya ada foto aku, coba. Bunda, jangan GR dulu. Tahu nggak sih, suami kita teh di dompetnya ada foto kita untuk menenangkan masalah suami kita. Maksudnya gimana? Kalau suami di kantor ada masalah, dia lebih tenang karena di rumah tangga lebih gede masalahnya.
apa? Oh, ini foto saya gitu. Jadi kalau bunda, kalau suami, masalah saya besar, tapi dia lihat foto ibu, tenang, ini lebih besar masalahnya. Jadi ulah waka GR heula. Satu kali Ahilman pernah tuh ngisi acara kan, kata Ahilman tuh di akhir sesi, besok bapak-bapak tolong bawa masalah yang paling berat dalam hidup bapak-bapak ya, gitu ya. Besok pagi masuk ruangan penuh ibu-ibu di ruangan teh, penuh ibu-ibu. Saya teh kaget kan, ayah itu kunaon kebanyak ibu-ibu begini, kan kata Ustadz kemarin katanya bawa masalah yang paling berat dalam hidup saya katanya. Terus kumaha asal Ustadz tahu iya masalah yang paling berat dalam hidup saya. Allahu Akbar. Jadi Khadijah itu sabar ya mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan ketika Khadijah wafat, kemudian Nabi menikah dengan yang lain, Nabi pernah tidur kan, kemudian ngigo nyebutin nama siapa? Khadijah, 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 sampai Aisyah tuh cemburu kan, cemburu dengan kalimat yang mungkin agak keras gitu ya. Kenapa engkau masih nyebutin perempuan tua itu? Bukankah dia sudah mati? Kira-kira gitu bahasanya gitu ya. Apa kata Nabi? Iya, Khadijah telah meninggalkanku, tapi hatinya tidak akan pernah hilang dari hatiku. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang yang pertama membelaku, orang yang pertama meyakiniku, orang yang pertama mencintaiku. Makanya mohon ya, punten, catat ya, status kedua nih. Catat. Siapin HP-nya, siapin. Ya. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu ya, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati akan membuat laki-laki menetap. Catat status hari Kamis malam Jumat ya, tanya kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, kecantikan hati membuat laki-laki menetap ya. Tapi kan Ustaz harus juga cantik fisik, ya harus juga, tapi kan tergantung skincare-nya eta mah tergantung perawatannya. Da cantik ganteng mah relatifnya, jelek mutlak. Jadi cantik mah relatif, tergantung lihatnya siapa dan di mananya, dan tergantung pencahayaan, dan tergantung editan. Jadi cantik hati itu paling penting. Kecantikan fisik membuat orang lain menatap, tapi kecantikan hati membuat orang lain menetap. Maka belajar dari Khadijah, sabar punya suami yang soleh, insyaallah. Yang kedua Asiyah. Kalau Asiyah sebaliknya, sabar punya suami yang kurang atau yang tidak soleh. Bunda punya suami yang tidak soleh, kudu sabar atau henteu? Sabar. Siapa suami Asiyah? Fir'aun. Coba Ahilman mau tanya, di sini ada yang punya suami kayak Fir'aun? Iya bisi ayah, bisi ini mah. Ada atau enggak? Ustadz ada Fir'aun kumaha? Fir'aun mah kesel dikit bunuh orang. Ada tadi dia anu kehel dikit bunuh orang, kan nggak ada. Jadi maksud Ustaz kumaha kieu, kalau bunda diuji sama suami, belajarlah bersabar. Suami kita teu siga Firaun teuing lah, nggak kayak Firaun banget lah gitu kan, masih ada yang bisa dimaklumi mungkin. Dan ketika bunda bersabar dengan punya suami yang kurang soleh, boleh jadi pahala surga bunda tuh dapat dari situ. Makanya ketika Asiyah diuji dengan Firaun, apa jawaban Asiyah? Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, aku terima ujianku ini, tapi aku mohon ya Allah, najini baitan fil jannah, gantikan untukku rumah di surga. Atas apa? Atas kesabaranku mendampingi Firaun. Jadi kalau bunda punya suami yang kurang soleh ya,
lestarikan, budidayakan. Boleh jadi pahala surga kita teh ada di situ. Betul? Bunda teh jadi sabar mendampinginya, sabar membersamainya. Tapi kan Ustaz, atuh teu kuat ari kitu-kitu teuing mah. Ya ada batasnya. Selama bisa dimaklumi gitu ya. Karena kadang-kadang kita mah suka pengen suami itu yang ideal bangetnya. Betul gak? Pengen yang suami soleh, kaya, ganteng, pinter. Banyak sih, kalaupun ada udah jadi suami orang lain. Udah, belajar suami kita hari ini itu yang terbaik. Bismillah. Betul apa enggak? Ustadz enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Contoh ini mah, contoh. Bunda, jangan pernah berharap punya suami kayak begini. Jangan. Kenapa coba? Satu udah ada yang punya. Sok saya mau tanya deh ke ibu, gampang deh. Ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Hah? Mau atau tidak? Mau, iya. Ada yang nggak mau? Baik. Ibu harusnya jawab nggak mau. Kenapa? Karena Ustadz Hilman udah pasti nggak mau sama ibu, itu aja. Itu jawaban yang paling cepat, itu jawabannya ya. Enggak mau. Jangan. Yang bahagia menurut di orang lain belum tentu bahagia di kita. Betul? Jangan, catat status hari ketiga ini. Pohok ya. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan sepatu orang lain. Jelas. Eta we, pesannya eta. Apa pesannya? Nggak ada pesan, itu aja. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan sepatu orang lain. Jangan mengukur hidup kita dengan hidup orang lain. Apa yang bahagia menurut orang belum tentu bahagia menurut kita. Betul? Bunda nggak bisa bilang gini, enak ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Belum tentu. Bener. Iya, belum tentu enak, tapi enak banget. Belum tentu enak. Iya, harus siap ditinggal. Maksudnya bukan ditinggal selamanya, bukan. Ditinggal keluar kota, ditinggal ceramah. Betul nggak? Harus nggak cemburuan. Saya mah kebayang kalau istri saya cemburuan. Nggak, sebubar. Atuh. Coba misalnya ya minta foto A, foto B. Kalau istri saya cemburuan, sakit hati apa enggak? Ayah, jangan ceramah. Diimah ngus, diimah. Untung istri saya nggak begitu gitu. Makanya saya diselamatkan dari istri seperti ibu-ibu yang ada di sini. Saya bersyukur sama Allah. Ya Allah, nuhun pisan. Nuhun ya Allah. Harus siap terima. Iya kan? Kan hari wajah gini mah kan banyak yang mau teh ya. Ini mah mungkin ya kan. Harus siap mental, siap deg-degan, siap kemudian ditinggal, siap kemudian harus nyiapin hati yang begitu kuat. Betul? Jadi maksud saya apa? Jodoh yang hari ini Allah datangkan di rumah tangga kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Apapun ini ceritanya. Iya. Nih yang belum nikah, jangan minta laki-laki yang ganteng. Laki-laki ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya. Minta yang pas aja. Pas ditinggal nggak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan nggak malu-maluin. Nah itu aja. Tuh. Udah kadang-kadang ada kan orang yang kalau undangan suka bilang gini sama suaminya, ayah jangan turunnya. Kenapa? Sok ngisinkeun ayah mah.
sok malu-maluin gitunya. Jadi minta yang pas, minta yang pas. Sama kayak kita minta rezeki ya, sama suami juga nafkah, nggak usah minta yang banyak, minta yang pas aja. Ya, pas mau renovasi rumah ada, pas ganti kendaraan ada, pas bayar SPP anak sekolah ada, pas beli ruko di kota wisata, pas mau ganti mobil ada, pas haji umroh pas, minta yang pas. Apa yang hari ini ditakdirkan untuk kita, maka itu yang pas menurut Allah untuk kita. Betul? Sama suami juga, jangan minta istri yang cantik. Kenapa Ustadz? Skincare-nya mahal. Benar, perawatannya luar biasa. Kan kalau yang begini mah insya Allahnya skincare nggak ada, bisa pakai apu, bisa ya, bisa pakai apa gitu yang lebih geretongan ya, kan bisa. Asia sabar punya suami yang kurang soleh, yang tidak soleh. Ada yang ketiga, Fatimah. Fatimah seorang anak perempuan yang sabar punya seorang ayah yang soleh. Ayah yang diuji, ayah yang begitu luar biasa tantangan dakwanya, betul? Fatimah bersamanya. Bahkan disebutkan dalam satu kisah kan, Fatimah itu saat Nabi terluka, pernah Fatimah yang mengeringkan lukanya gitu, saking membelanya. Begitupun ketika Fatimah memilih pasangan kan, bukan maunya Fatimah tapi dipilihkan oleh ayahnya, sampai berjodoh dengan siapa? Ali bin Abi Thalib kan, radhiyallahu an. Itu kan saking taat patuh kepada ayahnya. Seorang anak perempuan bisa mendapatkan surga karena dia patuh kepada orang tuanya. Siapa contohnya? Fatimah. Ada yang keempat, perempuan yang suci mulia. Siapa? Maryam binti Imran. Kalau boleh dianalogikan, beliau juga single parent gitu, sendiri membesarkan seorang anak bernama Isa alaihissalam, besar dalam luar biasa, fitnahnya besar, ujiannya besar, tapi beliau mampu menjaga kebaikannya. Artinya apa? Menjadi seorang hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah, perempuan yang dijanjikan masuk surga. Artinya melalui 4 perempuan ini, Ahilman ingin berikan kabar kepada bunda sekalian bahwa yang namanya perempuan berpotensi masuk surga dari posisi manapun. Saat jadi seorang anak dari orang tuanya bisa masuk surga ketika dia taat patuh kepada siapa? Orang tuanya. Saat dia menjadi seorang hamba Allah jauh sebelum itu, maka dia bisa mendapatkan surga ketika dia taat patuh kepada siapa? Allah. Ketika dia menikah jadi seorang istri, maka dia berpotensi mendapatkan surga ketika dia bisa membersamai suaminya. Betul? Bahkan ketika dia jadi ibu, surga di telapak kakinya. Ibu punya anak, maka saat ibu menjadi ibu yang baik, mengurus anaknya, membesarkan anaknya, maka seorang ibu berpotensi mendapatkan surga dalam hidupnya. Jadi perempuan itu di semua lininya bisa mendapatkan potensi surga. Hari ini bunda yang jadi istri bisa jadi istri yang mendapatkan surga. Bunda yang jadi ibu bisa menjadi ibu yang mendapatkan surga. Bunda yang single parent, tidak punya suami, bunda sendirian, bisa mendapatkan surga. Teman-teman milenial, adik-adik saya yang masih menjadi seorang gadis belum menikah, dia bisa mendapatkan surga. Bahkan menjadi seorang perempuan keseluruhan pun bisa mendapatkan surga. Jelas sampai di sini?